wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natani Rahmadina, NIM 86090345. Prodi Filsafat Ilmu UPJJ UT Palembang, Salut Tanjung Batu. Baiklah, saya ingin mempresentasikan tentang filsafat ilmu dan pendidikan filsafat ilmu. Filsafat ilmu dan pendidikan itu kayak dua sisi yang saling menguatkan. Kalau dipisah oleh pendidikan bisa jadi teknikal doang tanpa arah. Kalau digabung ketiganya jadi lebih kuat. Satu, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempererat kebutuhan filsafat ilmu. Eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. A. Mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu bertanya, apakah ilmu pendidikan benar-benar ada sebagai ilmu yang mandiri? B. Memperkuat keilmiahan. Memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu bertanya, apakah ilmu pendidikan benar-benar ada sebagai ilmu yang mandiri? Lewat epistemologi, filsafat ilmu memeriksa bagaimana cara kita tahu bahwa metode mengajar A lebih efektif, dan B. Apa kriterianya? Apa kriterianya? Kriterianya dan bukti, dan apa buktinya valid. C. Menjaga nilai-nilai lewat aksiologi. Filsafat ilmu bertanya, untuk apa pendidikan itu? Nilai apa yang mau ditanamkan? 2. Tanpa aksiologi, pendidikan bisa jadi mesin pencetak pekerja tanpa ada moral. Filsafat ilmu memastikan tujuan pendidikan tidak melenceng dan memanusiakan keadilan dan kebenaran. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Filsafat ilmu memberi arah, pendidikan memberi bahan uji. Tak apa. Setiap kali guru mencoba metode baru, kurikulum baru diuji, atau kebijakan diterapkan, itu jadi data nyata untuk filsafat ilmu. B. Menantang asumsi filsafat ilmu. Ketika pendidikan di lapangan menemukan kontradiksi, misalnya siswa aktif tapi hasil. Jadi aku tahap. Baik.
Iya, ya, iya, potong. Baik, kayak mami kamu lagi. B. Menantang asumsi filsafat ilmu. Ketika pendidikan di lapangan menemukan kontradiksi, siswa aktif tapi hasil kognitif rendah, maka filsafat ilmu dipakai mendeteksi ulang asumsi oprimetri medikal dan belajar yang mengetahui singkatnya pendidikan yang baik memberi kasus-kasus konkret yang memaksa filsafat ilmu terus berkembang. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau Contoh konkret filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Kebijakan kurikulum merdeka. Ontologi menganggap siswa punya keunikan dan minat berbeda, bukan seragam. 2. Epistemologi pengetahuan dibangun lewat proyek dan ekspresi. B. Kurikulum perkembangan berbasis proyek di SD. A. Ontologi anak SD dipandang sebagai penjelajah kecil yang aktif membangun makna. 2. Epistemologi anak tahu tentang ekosistem bukan dari menghafal, tapi dari mengamati dan memperkuat layanan dan membuat laporan proyek kebun sekolah. Aksiologi tujuannya membedakan sama lingkungan dan kerjasama. C. Proses pembelajaran. Metode C. Tujuan pembelajaran. Questioning dan seosoris dan questioning. Mode seoratik questioning di SMA. 1. Ontologi guru memandang siswa mampu berpikir kritis, bukan wadah kosong. 2. Epistemologi kebenaran dicari lewat dialog dan pertanyaan. Dan aksiologi nilai yang ditanamkan adalah kejujuran intelektual dan keberanian bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membeda persoalan
membeda persoalan pendidikan. A. Ontologi. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah apa itu siswa, apa itu pengetahuan, apa itu belajar. Contoh, jika kita menganggap siswa sebagai objek pasif, maka metode ceramah satu arah menjadi logis. 2. Epistemologi. Bagaimana cara mengetahuinya? Membeda bagaimana kita mencari metode itu valid. Buku apa yang cukup? Contoh, saat mengevaluasi program literasi, epistemologi memaksa kita untuk bertanya, apakah nilai UAS cukup? Perlu observasi dan perlu observasi, wawancara, pendapat juga. C. Aksiologi. Untuk apa dan nilai apa? Membedakan tujuan kurikulum ini adil atau tidak, membedakan atau menindas. Contoh, kurikulum yang hanya fokus pada nilai UTBK akan dipertanyakan. Apakah ini mendidik manusia utuh atau hanya mesin ujian saja?